Shalom semuanya, hari ini kita akan kebaktian bersama-sama. Sebelumnya Miss mau semuanya duduk dengan tertib. Sudah duduk dengan tertib belum ya? Oke, kalau sudah, mari kita mulai. Kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun melalui daring, tapi kami mau menyembah Tuhan, mau semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus kepada Engkau dan juga kami mendapatkan sesuatu dari ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah sekarang kita mau berdiri, kita mau nyanyi satu pujian, Jagalah Hatimu. Dan kita akan membaca satu ayat hafalan ya, bersama-sama. Dari Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan akankah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kita baca sekali lagi ya. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan akankah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Sekalian, kita bersyukur bahwa di kesempatan ini anak-anak walaupun ada di rumah, tapi kita sudah ada di dalam suatu persekutuan ibadah yang teristimewa. Anak-anak sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan, di saat ini kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini Bapa, kami akan mempersiapkan hati kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami mohon kerendahan hati, Roh Kudus senantiasa memampukan kami, anak-anak khususnya yang ada di rumah, supaya mereka dapat mengikuti akan materi penjelasan firman Tuhan, mereka dapat mengerti makna yang terkandung dalam firman Tuhan ini, dan selebihnya Tuhan Roh Kudus menuntun mereka untuk melakukannya dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, sambil duduk, anak-anak boleh buka Alkitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, sambil kita menyaksikan akan video yang akan ditayangkan pada saat ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan agar murid-muridnya tidak boleh mudah menyerah berdoa. Ada seorang hakim yang tidak benar karena hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tugas seorang hakim adalah membantu menyelesaikan masalah antara dua orang dengan adil dan benar. Di kota itu, ada seorang ibu janda atau tidak punya suami. Dia sedang mendapatkan masalah. Lalu ibu janda pergi minta tolong kepada hakim karena ada orang yang memusuhinya. Tetapi hakim itu menolak atau tidak mau membantu ibu janda itu. Hakim itu menyuruhnya pulang.
Keesokan siangnya, ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta pertolongan lagi. Tetapi, hakim itu tetap menolak, tidak mau membantu ibu janda dan menyuruhnya pulang. Pada malam harinya, ibu janda itu pergi lagi kepada hakim dan hakim tetap menolak permintaan ibu janda itu. Kemudian besoknya siang malam dan setiap hari ibu janda itu pergi ke hakim dan hakim tetap menolaknya. Hakim yang tak benar ini merasa sangat terganggu karena didatangi bu janda setiap hari siang malam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membantu ibu janda agar ibu janda tidak mengganggu hakim lagi. Anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, Bapak percaya ketika kalian duduk manis dan melihat akan video, mendengarnya, maka ada beberapa hal penting yang sudah kalian pahami, mendengar dalam video tersebut. Nah, cuman Bapak mau kasih beberapa catatan paling penting untuk kita dapat melakukannya. Hal yang pertama, yang Bapak mau bilang untuk kalian semua, mungkin di rumah, di mana saja kalian bisa mendengar atau melihat di TV, kalian mungkin mendengar tentang yang namanya hakim, ya, hakim. Nah, tugas seorang hakim sudah tahu karena sudah dijelaskan, yaitu dia akan menyelesaikan persoalan seseorang. Nah, kali ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, sebuah contoh tentang hakim yang tidak benar. Bapak percaya tadi kalian sudah melihat di video bahwa ada seorang ibu yang punya masalah. Nah, ibu ini kepingin supaya hakim dapat menyelesaikan masalah ibu tersebut. Kita lihat di video tadi, ibu ini pertama datang kepada hakim, tapi apa yang terjadi? Hakim ini tidak mau kompromi. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, hakim ini belum mau membantu ibu ini untuk menyelesaikan masalah ibu ini. Nah, tadi di video tadi kita mendengar bahwa ini hakim yang tidak benar. Nah, hakim yang benar itu adalah hakim yang takut Tuhan. Salah-salah benar-benar itu contohnya. Jangan jangan berpihak, jangan, tapi tetap lurus dalam satu persoalan. Nah, hakim yang ini ketika ibu tadi pergi beberapa kali, dia nggak mau. Terakhir dia merasa bahwa terganggu karena pagi ibu itu datang, siang ibu itu datang, sore ibu itu datang, malam ibu itu datang, dengan harapan bahwa masalahnya bisa selesai. Karena apa? Ibu ini tahu masalahnya ini orang mengejar ibu tersebut. Tadi kita udah lihat ya, ada orang mengejar ibu tersebut. Nah, apa yang terjadi? Hakim merasa terganggu dengan kedatangan ibu ini. Lalu hakim memutuskan untuk menyelesaikan masalah ibu ini. Anak-anak yang diberkati Tuhan, tadi perumpamaan yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa hakim yang tidak benar. Perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa hakim yang tidak benar ini saja bisa menolong, apalagi Tuhan Yesus. Tapi di akhir video tadi, anak-anak sudah dengar ya, yang Tuhan Yesus bilang, ingat, jangan kita berpikir bahwa pasti menolong Tuhan Yesus menolong, pasti Tuhan Yesus menolong, pasti Tuhan Yesus menolong. Ada catatannya. Kalau kita mau ditolong, ingat bahwa kita harus dekat sama Tuhan Yesus. Kita harus rajin berdoa, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus rajin beribadah. Di saat kita beribadah, kita harus duduk tenang. Ketika memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika berdoa, kita harus lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan Yesus melihat seperti itu. Jangan kalian berpikir bahwa Tuhan Yesus bilang hakim yang tidak benarnya bisa menolong, apalagi Tuhan Yesus. Nah, ada catatannya. Bukan seenaknya kamu tidak peduli dengan Tuhan, lalu tiba-tiba kamu datang meminta, memaksakan. Oh, enggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kita supaya rajin berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan. Dengar-dengaran guru di sekolah, orang tua di rumah, hormati orang lebih tua, abang, siapapun kalian tetap menghormati.
Nah, ketika demikian, maka ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, ketika kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan Yesus bisa menolong kita. Ingat, belajar dari firman Tuhan di hari ini. Hakim yang tidak benar bisa menolong, apalagi Tuhan Yesus. Tapi ingat baik-baik, ada catatannya. Yang tadi Bapak udah bilang, dekat sama Tuhan, rajin berdoa, menghormati orang tua, menghormati guru, tekun beribadah, tertib beribadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, good. Pasti Tuhan menolong. Baik anak-anak sekalian, demikian firman Tuhan di hari ini. Anak-anak lipat tangan lagi, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan di saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, walaupun singkat tetapi kami diajarkan Tuhan supaya kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya ketika kami punya persoalan, kami punya masalah, Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti memberikan buka jalan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak Anda di rumah. Tuhan jauhkan mereka dari susah berbahaya dan berkati langkah mereka dimanapun mereka berada. Kiranya tangan pengasihan Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan mereka. Kedua orang tua daripada anak-anak ini, Tuhan berkati, Tuhan berkatilah pekerjaan mereka, Tuhan jaga pelihara mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka selalu ada dalam lindungan dan pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, inilah ibadah kami saat ini. Kami percaya bahwa ada berkat khusus yang kami peroleh di hari ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, demikian ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.